Terkuak alasan Bribda Rio personel Polda Aceh gabung tentara Rusia. Sosok Bribda Rio yang bergabung dengan tentara Rusia dalam perang dengan Ukraina menjadi pembahasan. Bribda Rio merupakan personel Polda Aceh yang sudah ketahuan mengikuti perang Rusia-Ukraina. Fenomena Bribda Rio ini pernah dilakukan oleh ex-marinir TNI Al Satria Kumbara. Lantas siapa sosok Muhammad Rio? Muhammad Rio sehari-hari bertugas sebagai personil Korps Brigade Mobile Polda Aceh. Korps Brimo merupakan kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtipmas yang berintensitas tinggi. Muhammad Rio sendiri pangkat terakhirnya Brigadir Polisi 2 alias Bribda, yaitu pangkat terendah dalam golongan bintara di Polri. Adapun lambang kepangkatannya berupa simbol satu balok panah perak di pundaknya. Rekam jejak. Hukuman itu yakni pemindahan pangkat lebih rendah selama 2 tahun. Muhammad Rio sempat bertugas di Yanma Brimo Polda Aceh. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto membeberkan, yang bersangkutan kala itu kedapatan selingkuh. Parahnya lagi ia menikahi wanita tersebut. Bribda Muhammad Rio ini pernah bermasalah karena melanggar kode etik profesi Polri dengan wujud perbuatan menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri. Kasus tersebut telah mendapatkan putusan melalui sidang KEP pada 14 Mei 2025 dengan nomor PUT-KEP 12V 2025 ke KEP, kata Joko, dikutip dari serambinews.com, Minggu, 18 Januari 2026. Pelanggaran lain Bribda Muhammad Rio melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia juga meninggalkan tugas tanpa izin. Semua bermula saat Bribda Muhammad Rio sudah tidak masuk kantor sejak Senin 8 Desember 2025. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, ia mengirim foto dan video saat berseragam tentara Rusia ke anggota Provosat Brimo Polda Aceh, Kasianma, serta PS Kasub Bagrenmin. Tertulis pesan juga terkait nominal gaji yang dia dapatnya menjadi tentara bayaran. Anggota Provos sudah berusaha mencari keberadaan Bribda Muhammad Rio di rumah orang tua dan rumah pribadinya. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Hingga pada akhirnya terbit surat daftar pencarian orang, DPO, dengan nomor DPO 01 IHUK 12 10 2026 tanggal 7 Januari 2026. Pemanggilan sudah dilakukan namun tidak ada tanggapan. Akhirnya Polda Aceh menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Jumat 9 Januari 2026. Hasilnya Bribda Muhammad Rio dipecat dari anggota Polri. Sementara itu, Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Alibasya membeberkan, Bribda Muhammad Rio sudah keluar dari Indonesia sejak 19 Desember 2025. Ia awalnya pergi ke Cina baru lanjut ke wilayah Rusia. Irjen Pol Marzuki mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Bribda Muhammad Rio gabung tentara Rusia. Namun dugaannya, motif karena faktor ekonomi. Kalau motif saya belum bisa mendalami, belum ketemu orangnya. Kalau kita dengar cerita-cerita bisa aja itu, karena tertarik penghasilan lebih besar, katanya, dikutip dari serambinews.com. Irjen Pol Marzuki menilai Bribda Muhammad Rio sudah melanggar janji setia kepada tanah air. Di sisi lain, ia mengakui ada saja potensi personil polisi nakal meski sudah ada pengawasan. Sementara kita sudah ada doktrin jaga rahasia negara, jaga negara Republik Indonesia. Ya, kalau dia memang ada 1000 orang yang diawasi, kadang-kadang ada juga satu yang tidak sempurna, tandasnya. Pandangan pengamat soal aparat negara yang membelot ke negara lain sudah pernah diungkap. Hal itu ketika menanggapi viralnya sosok Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan operasi militer khusus Rusia, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi, memberikan tanggapan. Ia mengatakan TNI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi resmi negara dalam menghadapi isu terkait Satria. TNI perlu bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi resmi negara dalam menghadapi isu keterlibatan warga negara Indonesia di konflik asing, ungkap Fahmi, Jumat. Lebih lanjut, Fahmi menyebut TNI perlu mengingatkan kepada masyarakat, terutama mantan TNI, baik pecatan maupun pensiunan, agar tidak terlibat dalam konflik luar negeri, terlebih aktivitas militer asing. Sebab, menurutnya, hal itu bisa membahayakan hubungan diplomatik Indonesia. Fahmi juga menyinggung kemungkinan Satria bisa menghadapi konsekuensi hukum, baik negara lain maupun internasional. Selain karena berpotensi membahayakan hubungan diplomatik Indonesia, juga dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dan yang bersangkutan terjerat konsekuensi hukum negara lain maupun internasional, urai Fahmi.
Berikut adalah 5 fakta mengenai Bribda Muhammad Rio, personel Polda Aceh yang bergabung menjadi tentara Rusia. 1. Identitas dan kesatuan asal Bribda Muhammad Rio. Muhammad Rio adalah seorang anggota kepolisian aktif dengan pangkat terakhir Brigadir Polisi 2, Bribda, yang merupakan pangkat rendah dalam golongan Bintara Polri. Sebelum kasusnya mencuat, ia bertugas sebagai personel di Korps Brigade Mobile, Brimob. Polda Aceh, sebuah kesatuan operasi khusus yang menangani ancaman keamanan berintensitas tinggi. Sebagai anggota Brimob, Rio seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri sesuai doktrin kesatuannya. Namun, keterlibatannya dalam konflik luar negeri antara Rusia dan Ukraina telah mengubah statusnya dari aparat penegak hukum menjadi pusat perhatian intelijen dan kepolisian internasional. 2. Rekam jejak pelanggaran kode etik dan pidana. Sebelum memutuskan bergabung dengan tentara Rusia, Bribda Rio tercatat memiliki rekam jejak sebagai polisi yang bermasalah secara disiplin dan etika. Ia pernah dijatuhi hukuman demosi atau pemindahan jabatan selama 2 tahun setelah terbukti melakukan perselingkuhan hingga nekat melakukan nikah siri di luar ketentuan Polri. Selain masalah perselingkuhan, Rio juga dilaporkan terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan sering meninggalkan tugas tanpa izin resmi. Rentetan pelanggaran ini membuat posisinya di Yanma Polda Aceh menjadi subjek pengawasan ketat hingga akhirnya ia benar-benar menghilang dari dinas sejak awal Desember 2025. 3. Kronologi pengiriman bukti dan pelarian ke luar negeri. Pelarian Rio mulai terdeteksi ketika ia tidak masuk kantor sejak Senin, 8 Desember 2025, dan tidak diketahui keberadaannya oleh rekan kerjanya. Secara mengejutkan, beberapa hari kemudian ia mengirimkan foto dan video dirinya yang sudah mengenakan seragam tentara Rusia lengkap dengan pesan mengenai besaran gaji tinggi yang ia terima sebagai tentara bayaran. Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, mengungkapkan bahwa Rio resmi keluar dari wilayah Indonesia pada 19 Desember 2025 melalui jalur udara menuju Cina. Dari Cina, ia melanjutkan perjalanannya ke Rusia untuk bergabung dalam operasi militer khusus, sebuah tindakan yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap janji setianya kepada Indonesia. 4. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Merespons tindakan desersi dan pembelotan tersebut, Polda Aceh bertindak cepat dengan mengeluarkan surat daftar pencarian orang, DPO, pada 7 Januari 2026. Karena pemanggilan resmi tidak mendapatkan tanggapan, sidang Komisi Kode Etik Profesi, KEP, akhirnya digelar secara in absentia pada Jumat, 9 Januari 2026. Hasil dari sidang kode etik tersebut memutuskan bahwa Bribda Muhammad Rio resmi dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, dari keanggotaan Polri. Keputusan ini diambil karena perbuatannya telah mencederai institusi kepolisian dan melanggar sumpah jabatan sebagai abdi negara yang seharusnya menjaga kedaulatan NKRI. 5. Motif ekonomi dan dampak diplomatik bagi Indonesia. Kapolda Aceh menduga motif utama di balik aksi nekat Rio bergabung dengan tentara Rusia adalah faktor ekonomi karena tergiur oleh penghasilan atau gaji yang jauh lebih besar. Fenomena ini menjadi peringatan keras bagi institusi keamanan mengenai pentingnya pengawasan terhadap personil yang memiliki masalah finansial atau catatan perilaku buruk di masa lalu. Pengamat militer Hairul Fahmi mengingatkan bahwa keterlibatan WNI dalam konflik militer asing dapat membahayakan hubungan diplomatik Indonesia di kancah internasional. Selain terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia, Bribda Rio juga berisiko menghadapi konsekuensi hukum internasional dan hukum negara asing atas statusnya sebagai tentara bayaran dalam konflik tersebut.